Proses membangun kemampuan anak itu mirip seperti proses tanam menanam. Oh ya, kok bisa gitu, Bu? Iya, setiap tanaman itu punya kecepatan tumbuh yang berbeda-beda. Misalnya tanaman cabai, 3-4 hari sekali bisa panen. Kalau pohon jeruk setahun sekali. Tapi yang paling unik itu pohon bambu. Apa uniknya, Bu? Seseorang yang menanam pohon bambu harus bersabar selama 5 tahun menyirami, memupuk, dan merawat benih bambu. Dan selama 5 tahun ini tampaknya tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Mungkin orang ini akan dicibir oleh tetangganya. Kenapa dia nggak nanam cabai aja yang panennya cepat? Atau mungkin ditertawakan oleh temannya. Kenapa nggak nanam pohon serikaya yang muda dan dalam 2 tahun bisa dinikmati buahnya? Kenapa pohon bambu yang tampaknya nggak ada pertumbuhannya? Iya, masuk akal juga ya, Bu. Tapi di tahun ke-6 pohon bambu tumbuh begitu cepat. Menjulang tinggi, jauh lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih lebat dibandingkan pohon cabai atau jeruk. Ternyata selama 5 tahun pertama, pohon bambu itu bertumbuh ke bawah dan memperkuat akarnya. Tampaknya tidak terlihat, tetapi kesabaran penanam bambu ini membuahkan hasil yang jauh lebih memuaskan di tahun ke-6. Lalu apa hubungannya dengan kemampuan anak, Bu? Iya, seringkali kita berharap anak-anak cepat menunjukkan hasil belajarnya. Cepat-cepat bisa calistung, cepat-cepat bisa besar. Tapi kita lupa bahwa anak-anak perlu dibangun fondasinya dulu dengan benar. Perlu bersabar dalam prosesnya untuk tumbuh kuat nantinya. Masa sih, Bu? Memang apa dampaknya kalau kita memburu-buru anak? Bukannya lebih cepat lebih bagus ya? Saya pernah baca buklet transisi PAUD SD dari Kemendikbudristek yang saya dapat dari sekolah anak saya. Di situ saya disadarkan bahwa kemampuan fondasi itu bukan hanya calistung saja. Ada kematangan emosi, ada kemampuan merawat diri, dan lainnya. Dari buklet tersebut, saya juga baru sadar bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu jauh lebih luas dari baca tulis hitung loh. Anak perlu dibangun juga kemampuan menyimak dan bertutur. Percuma bisa baca tulis tapi tidak paham artinya. Di usia dini itu kan masa-masa yang sangat menentukan ya. Kalau pohon bambu tadi, ya ibaratnya 5 tahun pertama, itu masa pembangunan akar. Kalau waktu itu diambil untuk memaksakan fokus pada baca tulis hitung saja, maka banyak aspek ya jadinya tidak matang berkembang. Gitu, Bu. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya, Bu, membangun fondasi di masa anak-anak. Saya jadi ingat kayak kita membangun rumah itu, kan fondasinya harus kuat ya, Bu. Apalagi kalau mau dibuat tingkat 2 atau lebih. Semakin tinggi bangunannya, fondasinya harus semakin kuat. Mau punya gedung tapi keropos bawahnya. Wah, ngeri, Bu. Kalau ada angin badai bisa roboh itu. Betul, kita sebagai orang dewasa perlu bersabar karena prosesnya nggak singkat. Dan seringkali kita akan dapat godaan dari kiri dan kanan untuk memaksa anak jadi pinter dengan cara cepat. Malu dengan ibu-ibu lainnya yang anaknya kecil-kecil cabai rawit, bisa ini, bisa itu. Apalagi Bu, suami-suami itu kan ya merasa bangga jika istrinya berhasil mengasuh anak jadi anak hebat. Itu bimbel les calistung tetangga kita kok laris. Kata ibu-ibu itu biar anak-anak mereka bisa masuk SD favorit. Lesnya murah tapi hasilnya mantap. Kalau anak pinter, suami senang, uang belanja nambah, Bu. Gitu kata mereka. Tapi setahu saya pemerintah sudah melarang loh, Bu. Jadi masuk SD itu sudah nggak lagi harus tes calistung. Pemerintah juga menyediakan program untuk transisi dari PAUD ke SD supaya lebih nyaman untuk anak. Wah, bagus itu, nggak perlu les. Hemat lagi uang belanjanya. Nah, ini harus kita dukung nih program transisi PAUD SD ini. Yuk,
kita bilang sama ibu-ibu lain, ada program pemerintah yang keren untuk anak-anak kita. Mantap.